Hai. Dis. Kan Dis. Heh. Heh. Dadah dadah dadah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngajak teman-teman jalan-jalan kemana kita pagi ini. Aku tag videonya di pagi hari ya teman-teman. Kebetulan tadi aku baru selesai masak, mandi, terus siapin adik gendis, dan ternyata si ayah mau keluar ya, ada kebutuhan yang harus dibeli untuk tambak. Jadinya aku ikut sama adik gendis. Mau kemana kita teman-teman, ada yang bisa nebak nggak? Biasalah ya teman-teman, kalau ditambak tuh mesti ada beberapa bahan yang harus dibeli, dan kebetulan ayahnya gendis lagi mau beli bahan-bahan untuk kebutuhan ditambak, jadinya aku ikut. Ini dia perjalanan kita, ikutin kita terus ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan bosan-bosan ya nonton video aku yang isinya ya hanya seperti inilah ya teman-teman, karena kegiatanku, rutinitas aku ya hanya memasak. Terus setelah memasak yang ngurus adik gendis, ngurus anak-anak ya teman-teman, hanya itu aja. Aku jarang banget keluar kemana gitu atau pergi kemana tuh, aku jarang banget teman-teman. Kecuali pas gini ya, kalau ayahnya gendis lagi mau belanja keluar atau lagi mau kemana, biasanya aku ikut teman-teman. Kalau untuk keluar sendiri tuh aku jarang banget ya, kecuali memang kepepet, aku lagi butuh sesuatu yang harus aku beli di luar dan ayahnya gendis nggak bisa nganterin, baru aku keluar sendiri. Itu pun biasanya aku ngajak anak-anak ya teman-teman, ngajak Mas Arop, ngajak adik gendis, sama ngajak adik aku yang paling kecil. Tapi itu pun jarang banget teman-teman, mungkin seminggu ya cuma bisa 2 kali, jarang banget pokoknya ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, karena memang aku orangnya tuh nggak begitu suka jalan-jalan keluar gitu ya teman-teman. Kalau memang nggak ada kebutuhan, nggak ada kepentingan yang harus dicari di luar gitu, aku tuh jarang banget keluar, karena memang aku nggak suka ya. Aku lebih suka diem di rumah, ngurusin anak-anak, main sama anak-anak. Kalau anak-anak sudah tidur ya aku manfaatin waktunya juga buat istirahat teman-teman. Makanya banyak yang bilang aku tuh nggak pandai bergaul, aku tuh nggak pandai kumpul-kumpul, nggak suka kumpul-kumpul gitu. Gimana ya teman-teman, karena memang aku tuh nggak terbiasa dan memang nggak suka ya. Aku gini aja apa adanya ya teman-teman. Kalau lagi pengen keluar ya aku keluar, kalau lagi pengen kumpul ya aku kumpul, tapi itu pun jarang banget. Aku tuh lebih suka diem di rumah, nggak tahu kenapa gitu ya teman-teman, karena memang sudah terbiasa dari dulu ya. Semenjak aku menikah dengan ayahnya gendis, kita sudah hidup di lingkungan tambak, dan di tambak tempat kita kerja dulu tuh tempatnya lebih tertutup teman-teman daripada tempat kerja yang di Bali ini. Dulu kan kita kerjanya di Banyuwangi ya teman-teman. Nah di tambak itu tuh tertutup banget, perumahannya di belakang banget teman-teman, dan jarang aku keluar. Kalaupun pengen keluar tuh biasanya ya bareng ayahnya gendis, dan itu pun dibatasi ya, ada waktunya, ada jadwalnya, dan kalau kita keluar tuh harus minta izin, harus ada surat izin dari atasan ya teman-teman. Biasanya dibatasi sampai jam 9 malam. Kalau kita pulang lewat dari jam 9 malam ya sudah, gerbangnya ditutup teman-teman, dan kita nggak bisa masuk ya, pasti besoknya pasti ditegur sama atasan. Itu pun sore ya teman-teman. Kalau pagi sampai sore itu biasanya kita nggak bisa keluar karena jam kerja, pokoknya ada waktunya gitulah ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kalau ditambak di Bali ini nggak bukan bebas ya teman-teman, cuma waktunya tuh, waktu keluarnya tuh lebih banyak, nggak seperti di tambak Banyuwangi. Karena di sini kan yang dipercayain tuh ayahnya gendis itu ya teman-teman, jadi kita bisa keluar selama di tambak tuh sudah selesai. Dan juga di tambak tuh ada anak ya yang
tambaknya tetap nggak boleh kosong pokoknya. Nah teman-teman, lanjut di video ya. Ini ayahnya gendis tuh mau ngambil uang karena uangnya habis dan dia kan ada yang mau dibeli ya, jadinya mau ngambil uang dulu. Ternyata dia kelupaan teman-teman, ATM-nya tuh sudah kelewat dan aku baru ngingetin dia, itu ATM-nya, kata dia. Oh iya, lupa, kok bisa sih kelewat gitu, kata dia teman-teman. Nah ini sekarang kita balik lagi, putar balik buat ngambil uang dulu di ATM karena ada yang harus dibeli ya, nggak mungkin dong kita mau belanja tapi nggak bawa uang ya teman-teman. Ini dia adik gendisnya biasanya pakai jilbab kalau keluar, cuma kali ini dia nggak mau, jadinya aku biarin gitu aja. Rambut dia keriting ya teman-teman, sama seperti aku sama seperti ayah aku ya, bapak aku, jadinya rambut kita tuh sama seperti inilah ya teman-teman. Nah adik gendis dulu lucu banget sih dia. Untuk Mas Arafnya nggak ikut ya, dia libur sekolah sih, cuma karena biasalah anak cowok jadi dia sibuk main sama teman dia sendiri ya teman-teman, punya kesibukan sendiri pokoknya. Lanjut, ini sekarang kita bentar lagi kita sampai ya. Ini jalanannya ngelewatin pabrik-pabrik gitu ya teman-teman, pabrik ikan sarden gitu ya. Pabriknya tuh besar banget karena di sini juga deket pelabuhannya juga di situ ya teman-teman, pelabuhan nelayan yang cari ikan itu. Nah seperti yang aku pernah bilang di video sebelumnya, kalau ikan tuh aku jarang banget beli teman-teman, karena aku sering dikasih sama tetangga-tetangga aku yang baik. Mereka sering kasih aku ikan. Nah kenapa mereka kasih aku ikan gratis ya, karena kebanyakan pekerja nelayan ya teman-teman. Tetangga aku tuh kerjanya cari ikan di laut, suaminya. Jadi kalau pagi pulang dari laut tuh biasanya bawa ikan. Nah aku sering dikasih sama tetangga aku ikan-ikan itu teman-teman. Makanya aku jarang beli kalau ikan laut tuh, kadang belum habis juga stok di kulkas sudah dikasih lagi. Mereka baik-baik banget teman-teman. Alhamdulillah banget, Masya Allah banget pokoknya ya, kalau kita di perantauan seperti ini, siapa lagi yang mau kita harapkan ya teman-teman, karena saudara, orang tua juga jauh dari kita ya, pastinya yang dekat-dekat sama kita lah ya, tetangga kita. Bersyukur banget kalau punya tetangga yang baik-baik sama kita. Makanya aku benar-benar jaga banget ya teman-teman, jaga banget dari sikap aku, dari perkataan aku, supaya aku nggak salah ngomong, supaya aku nggak nyakitin hati siapapun ya teman-teman. Makanya aku benar-benar jaga banget. Aku juga jarang keluar, bukan karena apa ya, itu salah satunya teman-teman, karena aku takut kadang salah ngomong atau apa, jadi aku nyakitin orang, aku bikin orang tersinggung. Itu dia, aku nggak mau seperti itu ya, jadinya aku jaga banget biar hubungan aku tetap baik sama siapapun ya teman-teman. Aku nggak punya bestie, aku nggak punya teman yang akrab banget gitu, aku nggak punya. Aku cukup baik dengan siapapun dan tidak menyakiti siapapun, tidak mencampuri urusan siapapun gitu ya teman-teman. Kalau prinsip aku seperti itu. Makanya banyak orang yang bilang, dia nggak pandai bergaul, dia nggak suka keluar, nggak suka kumpul, kenapa gitu ya, karena aku memang seperti inilah orangnya ya teman-teman. Daripada aku sering kumpul-kumpul tapi nanti aku salah ngomong, aku bikin mereka tersinggung dan akhirnya jelek sama aku, kan aku nggak mau ya teman-teman. Aku menghindari itu. Jadi aku mau hubungan aku tetap baik sama siapapun, aku tidak mencampuri urusan siapapun gitu ya teman-teman. Lanjut ke videonya teman-teman. Nggak kerasa ya cerita-cerita tadi, ternyata aku sudah sampai rumah. Ini sekarang aku sudah sampai rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku, yang sudah ngikutin aku. Assalamualaikum.